Teman saya itu curhat ke saya, katanya teman saya itu punya masalah dengan suaminya. Dia sudah berkeluarga, dia sudah punya anak 7, semuanya cewek gitu. Sementara si suaminya pengen nambah lagi, katanya kepengen dapatkan cowok gitu. Udah 7 masih pengen nambah lagi? Nambah lagi karena dia belum punya anak cowok. Kalau gitu. lahirnya anak cewek lagi, Bu? Iya, dia itulah Sedih. yang dititipkan ke saya itu minta motivasinya. Dia pengen anak lagi, sementara sekarang hamil yang ke-8 Iya. Terus di USG hasilnya cewek lagi Hasilnya cewek lagi Padahal maunya cowok gitu. Terus Coba ganti alatnya kali, Bu, ganti dokternya kali, siapa tahu cowok. ganti USG lagi. Ganti USG. Iya. Terus kata si suaminya kalau lahir cewek dia ngancam pengen poligami. Allahu Akbar. Udah ada ke-8 baru pengen poligami. Pengen poligami karena pengen mengharapkan cowok lagi. Nanti kalau emang istri yang kedua ada ke cewek lagi bagaimana tuh? Ya itu Poligami lagi, pengen poligami. Sementara cewek untuk poligaminya ini sudah ada katanya. Udah disiapin? Udah disiapin sama suaminya itu gitu Bisa begitu ya? Terus si istrinya itu cerita ke saya dengan nangis-nangis gitu ya. Saya juga ikut terbawa sedih gitu. Dia pengorbanannya sampai punya 8 anak. Perjuangan dia itu melahirkan dengan 7 anak cewek luar biasa gitu saya ya. Saya melihatnya, Bu, saya nggak kuat, Bu. Iya, apalagi saya juga nggak kuat gitu. Ini 7 bulan aja nggak kuat itu. Iya, gitu ya. Nah terus di sini saya pengen motivasinya dari supaya teman dekat saya ini kuat ya, supaya dia kuat sebagai ibu untuk membesarkan anak-anaknya ini. Kalau suaminya mah bodoh amat lah gitu ya, bodoh amat dia mau poligami, yang penting hati istrinya ini, hati teman saya ini kuat sekuat teman badan. ibu ridho kalau suaminya menikah lagi. Justru itu gitu, dia nangis-nangis ke saya bagaimana caranya supaya dia itu bisa hatinya itu lapang, bisa mengurus anak-anaknya itu supaya istiqomah lah gitu. Terima kasih saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan, mengandung, melahirkan. Berapa tadi? 7. Ini baru berapa tadi? Baru 4. Baru 4. Tinggal lagi ayo. Udah cukup. Nih beranak bentar lagi nih ya. Ini mengandung. Ya Allah, udah 7 anak. Sekarang lagi ngandung yang ke-8. Tiba-tiba datang pengen poligami, sakit apa enggak? Sedih tidak? Atau kalaupun juga mau poligami jangan waktu lagi ngandung yang ke-8. Kesel. Suami itu diuji dalam 4 keadaan istri. Berapa? Suami diuji dalam 4 keadaan istri. 1, pas istri lagi mengandung. Ujiannya luar biasa. 2, waktu istri baru melahirkan. Betul nggak? Kan ditunda. Mau berhubungan nggak bisa. Betul? Mau bermesraan mungkin waktunya berkurang karena istri baru punya anak. Diuji tidak? 3, ketika istri sedang jauh bersamanya. Diuji Bang Bedu. Iya. Makanya saya sabar ini. 1, saat istri lagi apa? Mengandung, hamil. 2, istri baru melahirkan. 3, istri lagi jauh. Dan yang keempat, suami itu diuji saat dia lagi di atas. Iya apa iya? Ini ujian.
Maka wajar kalau bertanya, gimana? Ya juga bingung jawabannya. Tapi ya apa daya ya. Mungkin suami punya pertimbangan, punya pemikiran, walaupun menurut bukan itu jawaban dari ingin punya anak laki-laki. Betul nggak? Dan yang ngasih anak siapa? Allah. Yang nitipin anak siapa? Allah. Kita mintanya laki dikasih perempuan, yang ngasih siapa? Allah. Berarti mohon izin, jangan nyalahin istrinya. Kamu mah anaknya cewek semua. Hati-hati. Kan yang bikin bukan sendirian. Betul nggak? Berarti bikin program. Asupan makanannya dijaga, nutrisinya dijaga, caranya dijaga, ilmunya dijaga. Kan ada ilmunya di kesehatan. Iya. Katanya begitu. Katanya kalau punya anak laki-laki harus banyak makan sayur. Katanya. Iya. Kalau anak perempuan banyak makan daging. Katanya. Ini katanya kan? Katanya. Takutnya salah, ada dokter yang baca. Kalau anak yang nggak mau lahir makan uang rakyat. Jadi bunda sayang kan kudu ridho atuh. Bersabarlah dengan apa yang Allah hadirkan. Bahkan jangan pernah membenci kalau punya anak perempuan. Kalau kita merujuk salah satu hadis misalnya, kata Nabi SAW, barang siapa seorang ayah punya 3 anak perempuan atau lebih. Berapa? 3. Tadi yang nanya berapa? 7, mau 8. Ini kata Nabi, barang siapa yang punya 3 anak perempuan atau lebih, kemudian dia memberikan makan dengan baik, memberikan pakaian dengan baik, mendidiknya dengan baik, maka seorang ayah itu tidak akan tersentuh api neraka. Dan asal bunda tahu, punya anak 4 dan semuanya perempuan. Nah, itu bisa jadi pengingat untuk ayahnya bahwa ingat punya anak perempuan. Iya. Ini juga peringatan buat saya kalau ditanya, pengen gak punya anak laki-laki? Mungkin di hati mah ada. Tapi kadang saya tidak pernah berucap itu, Bu. Karena bagi saya apa yang Allah beri itu yang terbaik untuk saya. Betul? Maka ini pesan untuk suaminya teman bunda yang tadi. Jangan terlalu cepat menyimpulkan untuk berpoligami sebelum kita siap melangkah. Betul? Berat. Ini 1 punya 8 anak, tanggung jawab loh. Tanggung jawab loh. Bukan saya itu suaminya. Oh iya. Ibu itu saya kan bawain acara jalan sawah. Tanggung jawab loh. Bukan saya. Iya. Karena kadang mohon maaf ya, kadang kita sibuk pengennya, tapi udah ada kadang-kadang lupa tanggung jawabnya. Tanggung jawab. Jangan bisa jawabnya doang, nggak mau nanggung. Ya. Betul nggak? Maka mudah-mudahan pertimbangan yang tadi bisa dipikirin matang-matang. Dan 8 anak perempuan itu anugerah luar biasa. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Tepuk tangan untuk kita semua yang hadir. Ya, terima kasih Ibu Rahila ya.